Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Jamal CS Channel, teman-teman semuanya. Hari ini saya sedang memperbaiki eh, speaker aktif Polytron dengan tipenya PAS 79. Nah, jadi speaker aktif Polytron ini rusak di bagian powernya. Di sini blok power amplifiernya itu kemarin short ya, transistor finalnya short, dan banyak sekali transistor di bagian driver yang gosong, yang meledak. Oke, setelah sempat saya perbaiki power ini dan saya ganti semua transistor beserta dioda dan juga TR finalnya, ternyata masih trouble, masih apa ya, nggak normal lah, cepat panas sekali. Padahal sudah saya ganti semua komponennya, tidak ada yang luput dari penggantian. Ternyata gejalanya masih sama, masih panas sekali transistor finalnya. Dan akhirnya saya putuskan untuk mengganti power bawaan dari speaker aktif Polytron ini. Kita ganti pakai power 150 watt stereo, pakai power jenis OCL, bukan SOCL, tapi yang OCL ya, yang karena saya lebih suka pakai power seperti ini. OCL 150 watt stereo power amplifier. Oke. Dan untuk transistor finalnya ini kita pakai Toshiba ya, C5200 sama 2SA 1943. Nih, ya. Dan jangan lupa untuk transistor finalnya mesti dikasih isolator ya, agar tidak konslet antara TR final yang satu dengan yang lainnya. Oke, TR finalnya pakai C5200. Dan pendinginnya juga kita ganti sekalian, kita kasih pendingin yang lebih besar seperti ini. Nah, ini pendingin bawaan dari speaker aktif Polytron kita buang aja, karena pendingin ini kalau kita tempelkan di sini itu juga rawan sekali goyang. Karena hanya mengandalkan dua buah pin ini. Nah, dua buah pin ini. Jadi kalau kondisi amplifiernya panas, ini solderan di kaki-kaki pendingin ini akan meleleh sehingga ini mudah goyah. Nah, ini kita ganti sekalian dengan pendingin seperti ini. Oke, untuk melakukan penggantian power amplifier cukup mudah sekali, teman-teman. Dibersihkan TR besarnya ya, TIP BD 139.140 nya diangkat, dicabut. Bila perlu teman-teman cabut semua transistornya di bagian power ini untuk menghindari short. Di sini saya lepas TR BD 139.140 nya. Di TR besarnya saya lepas semuanya. Oke, jadi di power yang baru ini tinggal kita kasih tegangan ini plus, tinggal ngasih tegangan plus, min, dan 0 atau CT. Kemudian kita ambilkan input. Nah, untuk inputnya nanti kita akan ambilkan dari pin ini ya, soket AC 603 ini pin input untuk amplifier ini, untuk amplifiernya itu diambilkan dari input AC 603. Ini soketnya, nanti kita lepas soket ini dan kita masukkan ke input dari amplifier OCL 150 watt stereo ini. Oke, ini sudah saya sambung untuk kabelnya.
Saya kabel sudah saya sambung untuk kabel tegangan dari amplifier, power amplifiernya. Oke, sekarang kita akan cek terlebih dahulu tegangan yang keluar dari amplifier yang baru ini. Oke, saya colokkan amplifiernya. Nah, kemudian siapkan avometer, selektornya di posisi tegangan ya, volt DC. Oke, kita ukur tegangan plusnya 30 volt, tegangan minusnya min 30 normal ya, ini ground. Kemudian kita cek di speaker outputnya. Nah, ini normal, harus 0,0 tegangan output speaker. Kemudian yang satunya lagi ini harus 0,0. Nah, betul, speaker outputnya normal. Sekarang kita cek tegangan bias, di emitor transistor atau di bagian basis TR final. Nah, di sini 0,3, harusnya di sebelah sini min 0,3. Oke, betul ya, tegangan biasnya normal. Kemudian yang sebelah sini kita cek, tegangan biasnya min 0,3 dan sebelah sini harusnya plus 0,3. Nah, normal. Nah, ini bisa dipastikan sudah dalam kondisi normal. Tinggal kita pasang speaker. Nah, jadi teman-teman pada saat merangkai amplifier atau power amplifier seperti ini, teman-teman cek terlebih dahulu tegangannya seperti tadi. Tegangan inti, kemudian tegangan bias, dan juga di tegangan output speaker outputnya, baru disambung ke speaker. Oke, karena ini tadi tegangannya sudah normal, sekarang saya akan coba untuk menyambungkan speakernya. Oke, untuk ini kabel speakernya sudah kita sambung ke amplifier. Nah, ini awalnya pakai soket ya, sekarang kita solder langsung ke PCB. Nah, ini sudah saya colokkan. Kemudian kita tes, kita sentuh di bagian input. Nah, di sini adalah input dari amplifier. Ini harusnya bunyi dudutnya. Itu normalnya seperti itu. Oke, sudah bunyi. Itu artinya amplifiernya sudah normal. Oke, sekarang kita sambung inputnya. Nah, kita akan sambung input ini ke output ini ke input amplifiernya, ke input power amplifier. Oke, saya sambung terlebih dahulu. Oke, untuk kabel inputnya sudah kita pasang ya. Untuk kabel yang warna putih sama merah ini masuk ke input power. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang waktunya kita coba terlebih dahulu. Oke, sekarang kita coba kembali. Nah, ini posisi gadget in USB, enggak kelihatan. USB line FM. Pak Rustam. Ini lho terasa Pak Nur kali tidur ngeten. Pak Rustam sampai
ditakoki to, Mbak Nana. Lah pripun? Niku tiyang sepuh iki ditakoki ini. Tak derenge pinalah tak jerone kali. Lah yo tak ngedeni ngoten. Mondro kuno Ya Allah. mondro lima satu Lo ya Allah ya. Pinarengan siapa harus sedikit berberkah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Oke, sudah berhasil. Sekarang tinggal kita rapikan. Ini akan kita taruh di bagian dalam sini, karena kalau kita pasang di bagian belakang box speaker ini rawan sekali getaran. Dikhawatirnya nanti ada baut-baut TR final yang lepas. Dan untuk menghindari getaran, maka kita akan meletakkan power yang baru ini ke bagian dalam sini. Oke, jadi kita akan pasang di sini. Kita akan kasih baut. Oke, di bagian sirip pendinginnya kita kasih sekrup sebanyak 3 buah. 1 2 3. Ini harus dipastikan benar-benar kokoh dan tahan terhadap getaran. Oke, tinggal kita pasang ini. Oke, jadi seperti ini. Setelah selesai kita pasang, ini akan saya tutup. Jadi teman-teman semuanya, untuk penggantian power amplifiernya saya rasa cukup mudah sekali ya, untuk menggantikan amplifier atau power amplifiernya. Power amplifier ini kita nonaktifkan dan kita pasang yang baru. Kita tempatkan di sebelah sini agar tidak terlalu banyak getaran. Nah, ini yang bisa teman-teman lihat tadi, pakai power stereo 150 watt. Nah, untuk teman-teman, buat teman-teman yang mungkin bingung ya cara merakitnya itu seperti apa. Nah, ini tegangannya plus min 0. Ini tegangan untuk power amplifier. Ini kita ambilkan, kalau kita urut ini saya solder ke kaki elko di sini. Nah, teman-teman, untuk memastikan tegangan main plusnya, bagi yang sudah berpengalaman pasti tahu ya, untuk mengambil tegangan simetrisnya itu diambilkan dari kaki elko ini. Nah, ini kaki yang menyatu antara main dan plus itu adalah CT atau ground. Kemudian di sini plus, kemudian yang strip yang sebelah sini itu main. Nah, seperti itu. Yang menyatu antara plus dan main itu ground. Nah, cara mudahnya untuk mencari tegangan simetrisnya itu dari elko kembar ini. Nah, tegangannya main plus 0, kita sambung ke power ampli ini. Kemudian tinggal kita carikan input. Nah, input yang awalnya di soket AC603 ini, mungkin beberapa tipe itu berbeda. Nah, pokoknya ada soket yang menyambung ke power, rangkaian power, berarti itu adalah inputnya. Input ampli, input powernya. Nah, ini kita cabut, kita solder. Hanya ini aja ya. Kita ambilkan input powernya dari sini. Kita cabut tadi, kemudian kita solder di sini. Ini adalah inputnya untuk amplifier yang baru. Kemudian outputnya, nah ini teman-teman, di mesin
Polytron ini ada 2 buah soket. Yang satu ini ada tulisannya speaker R. Nah, kemudian yang satunya ini speaker L. Nah, ini kita cabut. Nah, tadi sudah saya solder di sini. Nah, ini untuk groundnya atau mainnya kita solder di pin ground atau pin CT. Kemudian kabel merahnya ke bagian output power amplifier atau speaker output. Kemudian yang soket tadi yang speaker L ini untuk box yang satunya lagi itu dari sini ya, ngambilnya dari soket ini. Nah, ini kita cabut juga, kita potong. Nah, kita potong kabelnya, kemudian nanti kita akan solder karena ini terlalu pendek ya. Nanti kita akan solder ke power yang sebelah sini. Nah, di sini ini adalah pin outputnya. Nanti kita akan solder ke sini, merah di sini. Kemudian untuk kabel hitamnya kita solder di ground atau CT-nya. Jadi satu di sini. Oke, cukup mudah seperti itu. Butuh input, butuh tegangan main plus 0, kemudian jalur speaker. Sudah itu aja. Oke, saya akan pasang atau tutup terlebih dahulu dan saya akan solder ini ke power amplifier yang baru. Oke teman-teman semuanya, mohon maaf videonya cukup sekian karena pada saat speaker aktif ini jadi sudah keburu diambil oleh pemiliknya, jadi tidak sempat saya tes pakai lagu. Nah, baik, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Apabila menjumpai speaker aktif Polytron yang seringkali jebol di bagian power dan teman-teman pusing untuk memperbaikinya, langkah mudahnya adalah dengan mengganti power amplifiernya seperti ini. Oke, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.